Jadi kita sebagai penipu. Jadi saya tetap pegang 3 pribadi 1 hakikat. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu rumusnya. Allah Bapa sumber pencipta yang kita panggil Bapa di sorga, Matius 6 ayat 9. Allah Anak yaitu Yesus firman Allah yang jadi manusia, Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 untuk menebus dosa. 3. Allah Roh Kudus, hadirat Allah yang tinggal di hati orang percaya, Yohanes 14, 16, 17. Murid-murid Yesus kan Kristen, pengikut Yesus. Oke. Berarti Kristen bodoh? Tidak, Kristen pintar. Contohnya saya, tapi saya rendah hati loh. Tuh, kan Kita saya tua, bilang kita kan. so tua. Tuh, Setua kita, Pak. cantik. Kita setua. Ibu orang putih, mana? Pak, ibu. Ibu orang mana? Dari nama saya Jenny Teresia Manopo. Kita dari Minahasa. Oh, dari Tinggal Minahasa, di Jakarta. Manado dan ini. Iya, betul. Iya, kalau Manado itu mereka itu Bu, kalau orang Manado itu mereka itu kalau perempuan semakin tua semakin cantik, laki-laki pun begitu, semakin tua semakin ganteng. gitu. Loh. Iya, serius. Luar Bagus, biasa. saya udah baru nongol ini. Udah ada yang komen-komen ini nih. Oh, tidak apa-apa Bu. Ya namanya begitu kan. Mungkin mereka terpesona dengan kecantikan ibu yang mungkin sudah berumuran, tetapi misalnya begini, ibu mungkin umurnya itu kisaran 50, tetapi kecantikan ibu itu seperti umur 30 tahun. Jadi mungkin mereka iri di bawah Bu. Jangan dengar. Kalau saya itu tidak mau mendengar orang. Terlalu memuji. Tapi Bukan nggak terlalu apa-apa, memuji, terima saya kasih. itu Iya. begini Bu. Saya berbicara itu Terima kasih fakta atas Bu. pujian. Ibu kalau jelek saya Iya. turunkan. Ibu kalau jelek Iya. saya turunkan. Serius, Terima karena kasih ibu atas cantik saya pujiannya. pertahankan. Iya. Terima kasih, Gitu. terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Iya, silakan Bu. Ibu mau tanggapi saya punya tema atau mau bagaimana Bu? Silakan. Iya. Itu saya tanggapi temanya. Oten bingung dengan Bible. Kenapa mesti bingung? Iya, jadi Kalau begini saya Bu. kalau saya sih nggak bingung. Boleh Bu. Jadi kalau sistem saya di sini itu saya tidak suka berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Boleh? Kita buktikan? Boleh. Kalau ibu tidak Boleh. bingung? Oke. Boleh. Tolong, ibu punya Bible di situ? Bible digital. Oke, siap. Kita sama-sama buka Yohanes 14 nomor 1. Tapi ibu ini baik loh, serius. Ibu salam kenal saya di Ternate, Bu. Oh iya, Yohanes 14 nomor Nomor 1. 1. Wah, ini paling sering nih ayat nih. Iya, justru yang paling sering ini yang bagus kita kaji tuh. Soalnya saya cinta Yesus juga. Bapak I yang love baca? you Jesus. Bapak Silakan yang ibu baca yang atau baca. saya yang baca? Ibu yang baca. Oke. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ, Bu? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di Ada sini berapa yang berbicara harus kita percaya? 1. 1. Wah, mana yang 1 itu? Coba baik-baik dulu. Coba baik. Coba jelaskan. Ibu jelaskan, saya dengar. Ibu jelaskan saya. Iya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi ini merujuk ke dua pribadi. Iya, silakan. Jelaskan, saya dengar. Itu ibu punya hak menjelaskan. Saya siap Iya. mendengar. Jadi di sini dibilang janganlah gelisah, itu artinya percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ini ada kaitannya dengan Yohanes 14 nomor 2 sampai 6, yaitu ini ucapan Yesus di perjamuan terakhir, the last perjamuan, mau ditangkap dan disalib. Dia lagi menguatkan murid-murid biar jangan takut, karena murid-murid saat itu tuh lagi depresi, lagi high depression. Nah, ini soalnya ini yang di bawah ini udah pada kenal saya nih jadinya. Jadi high Berarti ibu ini depression. sudah terkenal nih. Luar high biasa, ya. depression. Jadi lagi tinggi, lagi stres berat ya teman-teman. Karena saya kemana aja dikejar, diikutin. Begitulah orang cantik, Bu. Jadi ibu Padahal, tidak Pak- perlu orang yang dikejar, Padahal ibu. Pak Pendeta Orang yang saya udah dikejar, ngelarang sabar, Bu. saya. Pak Pendeta Iya, saya udah ngelarang saya jangan masuk Ya, rumah orang kalau dikejar itu cuma 2, Bu. Kalau orang yang kejar itu cuma 2 saja orang yang dikejar. Yang pertama, orang itu dikejar-kejar karena cantik. Yang kedua, orang itu dikejar-kejar karena hutang.
Nah, kalau ibu kan ini cantik. Saya Gitu. tidak dua-duanya. Saya tidak dua-duanya. Oh, tidak dua-duanya. Itu menurut ibu, tapi pandangan orang itu kan matanya berbeda-beda. Mungkin Ya. netizen saya melihat, ibu ini cantik sekali. Tapi mereka mau mengungkapkan itu mereka dengan penuh dengan kegengsian begitu kan. Silakan Iya, kita lanjut. Bu. terserah. Iya, Ya, oke. silakan. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di situ ibu mengatakan bahwa ada satu yang harus dipercaya, apa dua? Satu, Satu, siapa? Allah yang Maha Kuasa, Bapa di sorga. Yang berkata di situ siapa? Bapa. Yang berkata di situ Yohanes 14:1. Allah itu kan Bapa. Soalnya gini ya, soalnya gini Pak, Bapak ya. Saya kalau bilang Allah kadang-kadang disalahin. Itu Allah itu namanya Tuhannya Islam. Jadi saya suka di Oke, sini kita bilangnya, ganti. Iya, Bapa, sabar. Bapa. Jangan kita permasalahkan itu. Kita kembali kalau memang kita ganti Bapak. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Ku itu siapa? Bapa. Coba ibu cari di dalam. Coba ibu punya digital di situ? Digital di situ? Punya. Oke, ibu buka Google. Oke, buka Google, Bu. Buka Google. Ah, ibu buka Google, ibu tulis di dalam Yohanes 14 nomor 1, ku itu merujuk kepada siapa? Sabar. Belum buka. Yohanes 14 ayat nomor 1 kan? Iya. Di dalam Yohanes Kepada Bapakku. 14. Iya, begini, Bu. Ibu tulis di Google, ya. Kataku, ibu ikut saya. Kataku, ibu tulis di Google. Kataku. Coba, kataku. Kataku di dalam Yohanes 14:1 merujuk kepada siapa? Aduh, saya ini padahal udah dimarahin pendeta loh. Jangan lagi masuk ke room apologet muslim. Tapi saya ini memang bandel. Enggak apa-apa, Bu. Bilang pendeta salam dari saya saja. Ini Google yang ngomong ya Pak. Di Yohanes 14 nomor 1 merujuk ke Yesus. Nah, kenapa ibu bilang Bapak? Bapak dan Jangan aku lagi adalah sabar. Bapak dan Kenapa? aku adalah satu. Nah, oke, yakin. Yakin. Ya, buktikan. 100%. Buktikan. Oke. Di Yohanes 13 nomor 1 sampai Yohanes 14 nomor 31. Jadi Dibaca. karena bacanya kepanjangan Dibaca. ini. Yohanes 13 Ya, dibaca. nomor 1 sampai Yohanes 14 31. Jadi Ya, ini baca. Kan kita belajar Ini- di sini. Kita metode belajar, Bu. Saya ini metodenya belajar, Bu. Oh. Saya belajar sama ibu. Iya, Begitu. iya, iya. Atau enggak gini Pak, saya kan udah buka digital, cuman atau Bapak yang bacain ya. Soalnya saya ini agak-agak muter-muter ini, HP saya ini lemot. Ya, berapa? Berapa? Nomor berapa? Tadi kan Yohanes 13 nomor 1. Yohanes 13 nomor Nomor 1. Oke. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan ia datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain
yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya juga. Kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sampai nomor berapa saya bacakan, Ibu? Ya, sudah Pak. Terima kasih banyak Bapak Oke, sudah dibantu membaca. Lalu saya mau mencocokkan firman yang Bapak sudah baca tadi, iya dan amin. Silakan. Ini pada poinnya, pada kesimpulannya, ini lagi ngomongin siapa sih? Jadi ini lagi ngomongin tentang perkataan Yesus pada saat terakhir melakukan perjamuan dengan murid-muridnya, begitu. Jadi di sini Allah, Bapa atau Tuhan yang disembah Yesus itu yang kata ku, Yesus sendiri yang sedang bicara. Ku, di situ Yesus lagi bicara sama murid-muridnya, dia bawa nama ku, itu dia lagi ngomong ku itu dia merujuk ke dirinya sendiri. Sudah? Sudah. Iya, Bu. Jadi metode di tempat saya ini, Bu, metode belajar, Bu. Ya, Ibu mengatakan ku di situ merujuk kepada ini. Bibel Ibu saja saya ragu-ragu bagaimana kata-kata Ibu. Contoh, Bu, ya. Ini penjelasan bagi saya. Ini penjelasan bagi saya. Ibu dengar baik-baik, Bu. Kita ganti-gantian ngomong. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, loading? Ada 2. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Kalau saya tanya sama ibu, saya tanya sama pendeta, itu pasti mutar-mutar dari mai laki sampai orang pung laki. Nah, sekarang kita tanya kepada Yesus. Nah, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Oke, siap. Ibu jangan kemana-mana. Aduh. Enggak Pak, enggak, saya sambil dengar. Ada yang nyelip, maaf, ada yang nyelip di gigi abis makan soalnya. Oh iya, di apa dulu, di apa gigi itu, ya. Ya, sabar. Sambil dengar Pak, saya Pak, soalnya ada yang nyelip abis makan daging ayam soalnya. Iya, enggak apa-apa. Saya tunggu saja, Bu. Paling bagus kita berhadapan mata supaya Ibu pegang Bible, karena di sini metode kita belajar, Bu. Bukan kita berdebat, tidak. Oke. Soalnya kan gigi saya ini kan udah banyak yang rontok, jadi kalau makan daging ayam suka ada yang nyelip tuh, saya kesel gitu loh. Ya lanjut Pak. Ya, makanya jangan makan daging ayam, Bu. Jagalah kesehatan, begitu ya. Semoga saya doakan Ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin. Ya. Amin. Soalnya makan tahu terus gak enak. Iya, baik. Coba Ibu fokus di situ, di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada Bapa sebagai apa? Yesus mengatakan, baca Matius 11 nomor 25. Coba Ibu baca. Matius 11 nomor 25. Matius 11 nomor 25. 11 ya? Ya. 11 nomor 25. Saya baca ya Pak. Iya. Di sini pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, Oke. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Jadi siapa yang berkata di situ? Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur, banyak nyamuk sih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan aku Bapa Tuhan. Ya, siapa yang berkata di situ? Dia di sini aku berkata, tumben sih malam ini saya jadi agak lemot, soalnya hadepinnya orang ganteng sih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit. Yesus
Yesus yang berkata, ya Yesus berkata. Pada waktu itu berkala Yesus, jadi Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. berarti menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa. Bapa, Bapa. aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, berarti menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa. Bapa. Itu menurut Yesus benar. Kita harus mengikuti perkataan Yesus. Nah, kalau Yesus sudah berkata bahwa Allah Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, terus Yesus Tuhan di mana? Tuhan di surga. Oke, di mana tanya Yesus Tuhan di surga? Ibu yang cantik dan baik hati dan tidak sombong. Aduh. Mulai malam ini teman-teman, mulai malam ini Ibu Jenny Tersia Manopo haruslah rawat nginap di Komal saya. Ya. Iya, harus rawat nginap. Iya. Ibu PST, Pak, PST capek, Pak. ini Maaf Pak, saya kalau dirawat inap terus terang saya capek, saya takut jarum suntik, saya takut disuntik-suntik gitu loh. Soalnya tajam. Aduh. Ngeri saya. Tapi Ibu sudah punya anak. Udah malam ini aja deh saya, nggak usah dirawat inap, rawat jalan aja. Iya, Ibu sudah punya anak. Oh, udah banyak Pak. Makanya tuh saya bilang saya udah takut disuntik karena saya anaknya udah banyak. Katanya udah takut 5. disuntik, tapi anaknya banyak. Bagaimana Ibu ini? Oke. Makanya Kita Pak, kembali Bu, karena kita saya kembali ke topik. Karena saya sudah kelelahan disuntik, makanya saya udah nggak mau lagi disuntik Oke. karena saya udah bosan Siap, disuntik. Oke, Ya, kita siap. kembali Bu. Ibu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang di sorga, betul? Betul. Oke, carikan saya data. Saya berikan Ibu kesempatan untuk mencari data. Kalau ada bilang ada, kalau tidak ada bilang tidak ada. Ya, Iya. silakan Bu. Ya. Saya, Sabar. saya tunggu ya, saya tunggu, silakan. Angin malam di bulan Desember jadi saksi tapi Agak susah ini Pak. Nah, bentar kasih waktu ya Pak, nyari Enggak ayatnya apa-apa ya, susah saya ya. tunggu Ibu tenang. Soalnya saya bukan tunggu. pendeta soalnya. Iya, saya tunggu. Iya. Tenang saja, saya tunggu. Teman-teman dibantu tap-tap layar teman-teman, ya, dibantu tap-tap layar, ya. Ya, ternyata Ibu ini berdekatan dengan saya. Saya di Ternate, Ibu di Sulawesi. Ya, siapa tahu kapan-kapan kita ke Sulawesi bisa berjumpa dengan Ibu. Kita Oh tidak Pak, saya posisi di Jakarta Pak. silaturahmi. Oh, kemarin Saya padahal posisi saya di di Jakarta baru pulang. Saya baru pulang tadi dari Jakarta loh. Saya hampir 1 minggu di Jakarta. Polo pa kita. Iya bateraiku habis lagi. Aduh, baterai habis lagi. Aduh. Cas dulu, Bu. Cas dulu. Tenang saja. Saya tunggu Ibu. Malam ini spesial buat Ibu Jenny. Awal perkenalan kita, saya mau berikan pelayanan yang spesial buat Bu Jenny. Jadi santai-santai dulu. Detik-detik terakhir HP saya juga lobet ini. Sabar, cas dulu. Teman-teman dibantu tap-tap layar, jangan lupa love orange agar komar kita semakin diprioritaskan ya teman-teman. Saya butuh bantuan kalian love orange dan tap-tap layar teman-teman ya, kasih kencang. Ya, di sini saya sama Ibu Jenny ini kami berdua ini metode belajar teman-teman ya. Karena Ibu Jenny ini dari tutur katanya itu beliau orang baik, sopan, saya rasa begitu teman-teman. Maaf, ini konteksnya itu dengan masih bersambungan dengan ayat yang di atas atau saya nunjukin
nunjukin ayat di mana Yesus di surga gitu. Apa gimana sih ya? Tidak, tadi kan Ibu bilang di dalam Matius tadi kan di dalam Matius 11:25 itu kan begini bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Saya tanya kepada Ibu, yang berkata siapa? Yesus. Yesus berkata mengatakan bahwa siapa Tuhan langit dan bumi? Yaitu Bapa. Kalau Bapa sudah menjadi Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Ibu mengatakan Yesus Tuhan di sorga. Nah, saya butuh data dari Ibu. Saya butuh dalil di mana Yesus Tuhan di sorga. Gitu, Bu. Karena kita ini, saya beragama Islam, saya punya kitab suci Al-Quran, Anda agama Kristen, Anda punya kitab suci Bible. Guna apa kita punya kitab suci? Agar ketika kita berbicara tentang agama, kita harus membuka kitab suci agar kita berbicara sesuai yang tertulis di dalam kitab suci. Begitu. Makanya saya tunggu. Ini saya ulang ya ayatnya, biar saya nggak salah ngomong, soalnya ya lumayan. Berarti tadi salah ngomong. Bukan salah ngomong. Saya tadi ngaku jujur, agak lemot saya malam ini. Oh, agak lemot. Ya. Pada waktu itu, ya saya jujur orang kalau lagi lemot. Oke. Ya, apakah Pada Ibu mau waktu revisi itu- perkataan Ibu? Enggak, saya tetap di pendirian saya. Berarti tetap Yesus adalah Iya, ini makanya saya ulang lagi supaya saya ini refresh. Pelan-pelan sayangku, aduh anak saya mau makan jadi pada ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Nah, di sini ini kalau saya baca di Matius 11:25 itu pada waktu itu Yesus berkata, "Bapa, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu." Itu konteksnya Yesus baru saja menegur kota Korazin, Betsaida, Kapernaum karena tidak mau bertobat. Lalu dia berdoa dan bersyukur kepada Bapa. Jadi ada bedah posisi ayat ini, aduh agak ribet ini pertanyaannya. Ini kemarin saya jawabnya pinter ya, karena sekarang kayak agak-agak susah ya. Tapi itu jawabannya. Iya. Jadi di mana tadi yang Ibu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di sorga, saya minta dalilnya. Ada atau tidak? Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Oh iya, iya tadi itu pertanyaannya. Silakan. Saya berikan Ibu waktu untuk mencari dalilnya sampai dapat. Bukan waktu 3 jam, 2 jam, tidak. Tapi sampai dapat. Gitu. Buat teman-teman Oten di bawah, buat teman-teman Kristen di bawah, Ibu Jenny naik ini, kalian bantu doa, karena beliau juga ini niatnya belajar, sama dengan saya juga, sama-sama belajar ya teman-temannya. Ibu ini orangnya sopan kok. Gitu. Di Markus 16 nomor 19. Markus 16 nomor 19. Markus 16 nomor 19. Oke, kita baca teman-teman. Markus 16 nomor 19. Markus 16 nomor 19. Oke. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya? Ya itu jawabannya. Jadi di Markus 16 nomor 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah itu jawabannya Pak. Oke, di sebelah dia ada di kanan sorga. Allah. Oke, yakin Bu? Yakin. Berarti, ya dengar ya pelan-pelan ya, pelan-pelan Bu ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu apa Bu? Duduk di sebelah kanan Allah. Nah, coba Ibu buka Kisah Para Rasul 7 nomor 55. Silakan. Kisah 7 nomor 55.
Baca. Kisah Para Rasul 7 nomor 55. Tetapi Stefanus itu ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Pertanyaan Ya, saya itulah. simpel. Yesus duduk apa berdiri? Menatap ke langit. Soalnya di Markus 16 nomor 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah itu di dalam kisah 4, kisah 755, Stefanius dengan penuh Roh Kudus menatap ke langit dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sama-sama di kanan, cuma yang satu duduk, yang satu berdiri. Yang mana yang betul, Bu? Iya, itu ayat memang kontradiksi itu. Yang satu Kontradiksi. duduk, yang satu duduk, yang satu berdiri. Kan bingung ya? Itu tadi kayak ada pertanyaan dari anak muda. Pertanyaan dari anak muda begini. Maria itu kan di satu sisi tunangan, di satu sisi istri. Nah, itu kontradiksi banget. Memang kontradiksi sekali ini ayat. Memang bikin sakit kepala. Nah, itu, Tapi- Bu. Nah, tapi apa, silakan. Tapi karena saya Silakan, maaf ya, maaf Pak Ustadz, Iya. karena saya juga sering Jangan panggil Ustadz, saya bukan Ustadz, Bu. Saya bukan Ustadz, panggil loading saja. Saya bukan Ustadz. Oh ya, Silakan. maaf Pak Loding, karena ini pertanyaan sering diutarakan oleh Uni Rifah juga, Jonathan Nandar, jadi saya sudah ketemu jawabannya. Jadi Ya, silakan. konteksnya ini detik-detik Stefanus dilempari batu sampai mati. Dialah martir pertama. Sebelum mati dia dapat penglihatan langsung ke surga. Makanya dalam konteks ini adalah melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi konteksnya ini detik-detik Stefanus waktu mau dilempari batu sampai mati. Dialah Stefanus martir pertama kali bagi pembelaan keimanan kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat sampai dia rela dilempari batu sampai mati. Itu jawaban saya. Oke, sudah, Bu? Iya. Sudah. Tapi di sini fokusnya bukan di Stefanius, kan kita fokusnya di Yesus. Matius di Markus mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di Kisah Para Rasul, Stefanius melihat Yesus berdiri. Berarti di antara Markus dan Stefanius, mana yang betul? Yesus duduk apa berdiri? Dua-duanya Bukan saya sama. tanya, sabar. Bukan saya tanya bahwa Yesus itu Stefanius dilempar, Stefanius ditampar, digorok, di apa? Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanyakan, Markus mengatakan bahwa Yesus itu duduk, sementara Stefanius melihat berdiri. Nah, mana yang betul? Kalau ibu mengatakan dua-dua betul, berarti capek Yesus, Bu. Duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Sampai kapan? Coba. Nggak ada, maaf ya Pak, nggak ada capek lah. Pak kan dia Tuhan Pak, mana ada dia kenal capek. Kalau saya Ya, iya coba, duduk coba, berdiri, coba, Ibu. duduk berdiri, duduk Saya berdiri, tanyakan. ya, kaki pinggangku. Ya, coba. Mana yang betul menurut ibu? Yang betul Hmm. berdiri. Yang betul berdiri. Berarti Markus ini salah. Maaf, salah. Maaf, revisi, saya Kontrol. Tidak boleh Iya, iya. keceplosan. Ulang, kita kembali Iya, lagi iya, refleks. iya. Saya- Ibu, aduh, begini. saya itu kadang-kadang- Tarik napas dulu. Iya, tarik napas. Tahan 1 jam. Nah, jangan. Oh, jangan. Iya. Bercanda, Bu, Saya ya. baca lagi ya Pak. Iya, saya baca Iya, lagi. silakan, Bu. Silakan. Kita pelan-pelan di sini cuma kita berdua kok. Jangan takut, silakan. Saya berikan Ibu kesempatan untuk berbicara banyak. Saya suka mendengar, Bu. Serius. Jadi jawaban saya dan tidak akan berubah. Jawaban saya dan tidak akan berubah yaitu Yesus sekarang di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Di Kisah Rasul 7 nomor 55. Jadi dia tetap duduk. Dia duduk, bukan berdiri. Iya.
Coba pikir dulu baik-baik, masih ada waktu panjang kok. Berpikir dulu, gampang itu. Kalau di sebelah kanan dua-dua betul jawab di sebelah kanan, karena Markus mengatakan, saya baca ulang nih. Markus mengatakan begini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebelah kanan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul tadi, Stefanius dengan penuh Roh Kudus, Stefanius ini penuh Roh Kudus loh, menatap ke langit dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti Markus dengan Stefanius ini kalau di sebelah kanan itu sama-sama benar, tapi Stefanius mengatakan berdiri, Markus mengatakan duduk. Karena duduk dan berdiri itu dua hal yang berbeda, Bu. Saya berikan Ibu kesempatan untuk mencari jawabannya. Saya tidak menekankan Ibu karena di sini Ibu punya waktu bebas, begitu. Saya berikan Ibu kesempatan lebih besar. Saya nggak usah, ya saya sudah nggak usah buka cari jawabannya lagi karena saya tetap pegang duduk. Artinya sambil berdiri. Enggak, duduk Apa? artinya ini duduk artinya sudah selesai tugas atau berkuasa atau beristirahat, sudah selesai. Jadi dia duduk, udah nggak berdiri lagi. Jadi ini konteksnya ada dua. Dia juga pernah berdiri, dia pernah duduk. Tapi karena udah selesai, dia duduk manis. Jadi udah selesai tugas. Jadi masa tugasnya, masa dinasnya udah kelar. Jadi dia turun dinas gitu kalau polisi ya. Kamu kemana? Mau kemana Ya. Nak? Mau dinas Mama. Kok kamu udah 2 hari di rumah aja? Iya Mama, aku lagi turun dinas kan gitu kan. Nah ini Tuhan lagi turun dinas, lagi istirahat. Iya, oke. Tuhan turun dinas lagi istirahat. Iya. Apa yang Ibu katakan itu saya bisa baca di mana, Bu? Kebetulan saya ada di depan laptop, biar saya buka. Apa yang Ibu bicarakan bahwa Yesus selesai dinas, Yesus itu duduk, setelah itu dia berdiri, di mana itu? Biar saya baca di sini, Bu, begitu. Silakan, Bu. Ya itu, Karena di sini saya metodenya belajar. Di mana itu? Di mana? Di Kolose 3 nomor 1. Kolose 3 nomor 1. Kolose 3 nomor 1. Kita buka, Bu, ya. Saya suka sama Ibu nih, serius loh. Kolose 3 nomor 1. Coba Ibu bacakan. Kolose 3 nomor 1. Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya, berarti Ibu ambil yang duduk ya. Ya, betul. Duduk. Ya, ini yang saya suka sama Ibu. Ini yang saya suka sama Ibu. Ibu ini orangnya luar biasa, Ibu jujur luar biasa, Bu ya. Ini ya konsisten. Saya akui sama Ibu. Ini simpel saja, Bu ya. Saya pengen tanya sama Ibu, Bu. Bu, yang di Kolose itu surat siapa, Bu? Wah, nanya surat lagi nih. Iya. Kata siapa itu di Kolose itu, Bu? Ya. Kolose surat siapa? Terus terang jawaban saya, surat Kolose adalah surat dari Rasul Paulus. Wih, luar biasa pintar, Bu. Nah, ini yang saya heran, Bu. Satu ayat ini, Bu. Mari kita baca sama-sama, Bu ya. 2 Korintus 11 nomor 17. Ayat dari Paulus, teman-teman. Ini Ibu jujur luar biasa ya. Coba baca 2 Korintus 11 nomor 17. Sebentar, sabar ya. 2 Korintus 17. 2 Korintus, sabar, 17 Bu, ya? sabar ini. Oh, Bukan. ya. 2 Korintus 11 nomor 17. Oh, 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 nomor 17. Terjemahan baru. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu siapa yang berkata itu? Karena ini apa yang aku katakan, akunya itu ahnya kecil, bukan ah gede,
menandakan pangkatnya kecil. Kalau A gede itu pangkatnya jenderal, yaitu Yesus jenderal. Karena ini A-nya kecil, ini yang ngomong pasti Paulus. Paulus. Ya. Oke, jadi ibu mau mengikuti perkataan orang bodoh? Enggak. Oh, janganlah begitu, jangan ikut, saya tidak mau betul, jangan ikut, betul Bu, jangan ikut. Berarti di Korintus tadi perkataan Paulus kan yang mengatakan Yesus duduk kan? Apa yang saya katakan sekarang saya tidak mengatakannya sebagai orang berbicara atas perintah Tuhan, tetapi sebagai orang yang beriman sombong. Apa yang saya bicarakan saya tidak membicarakannya sedangkan apa yang saya bicarakan sekarang saya tidak membicarakannya sesuai dengan Tuhan, melainkan seolah dalam kebenaran dan kehilangan menegah. Pasal ini judulnya Paulus membela kerasaannya. Waktu itu ada resolusi Paulus di Korintus dengan Paulus mereka bangun dengan Oke, saya tahu konteksnya. Saya sudah kenal konteksnya. Ya, Jadi ibu di sini ini Paulus dia bilang orang bodoh itu dia kan rendah hati ya, dia nggak mau membanggakan dirinya. Jadi bukan berarti dia bodoh dalam segala hal ya. Jadi di sini ini Paulus ini lagi membela kerasulannya. Waktu itu ada rasul-rasul. Waktu itu ya ada rasul-rasul palsu di kota Korintus yang nyerang Paulus. Mereka tuh bangga dengan silsilah mujizat dan gaya bicara. Jadi Paulus tuh jadi kesannya itu kayak ikut-ikutan bodoh gitu karena di depan mereka orang-orang pinter ini. Jadi dia juga sebutin penderitaan dan pengalaman penderitaan dan pengalamannya supaya jemaatnya gak ketipu gitu. Karena kan itu Paulus itu kan dia lagi di kota Korintus. Begitu. Tapi Paulus mengatakan bukan cuma dirinya loh, semua orang Bu. Ibu percaya Paulus? Ibu mau, ibu percaya Paulus? Enggak, percaya Yesus saya. Oh, terus kenapa ibu kasih perkataan Paulus sama saya kalau ibu tidak percaya? Loh, itu kan tadi Bapak yang ngasih ayatnya. Kan saya baca bukan, tadi kan ibu lari. Tadi kan ibu mengambil, kita kan berbicara tadi masalah Yesus duduk apa berdiri. Akhirnya ibu mengutip di dalam 1 Kolose. Kolose perkataan siapa? Paulus. Kan? Iya. Terus saya kan maaf, saya kan digiring sama Bapak sampai ke bek kanan, bek kiri, akhirnya saya tendang masuk gawang. Bukan, karena sesuai tema. Kan tema kita Oten bingung dengan Bible. Saya pikir ibu bingung atau tidak? Tidak, saya tidak bingung. Dari pertama saya masuk, Oten bingung dengan Bible. Itu Oten nggak pernah baca Bible. Kalau saya tiap pagi baca, mau sekarang, tidur baca, bangun tidur baca. Oke, baik. Sekarang, setelah ibu membaca surat Paulus tadi, apakah ibu percaya kepada Paulus atau tidak? Percaya. Tadi ibu bilang tidak, sekarang percaya. Coba ulang baik-baik dulu. Coba ulang baik-baik. Maaf ya Pak kalau kata-kata saya salah ya. Tapi saya ini memang sifatnya saya punya karakter itu out of the box. You know, tidak masalah. What that mean out of the box? Iya, tidak masalah Bu. Ibu mau di dalam box, mau di dalam dos atau mau di dalam Pandora. Iya, ibu mau di dalam box atau di dos atau dimanapun itu tidak masalah. Yang penting selagi ibu sopan di komal saya sangat menghargai ibu. Saya tanya sekali lagi karena metode kita sini belajar Bu ya. Saya ini belajar, saya ini tidak tahu apa-apa Bu. Saya mau tanya sama ibu. Ini sekali lagi biar saya catat loh. Saya catat dari tadi setiap ibu berbicara saya catat loh. Saya itu belajar Bu, saya catat. Saya catat, makanya saya pegang-pegang. Ini saya mau catat yang terakhir. Ibu percaya kepada Paulus atau tidak? Biar saya catat nih. Percaya, oke, percaya teman-teman ya. Oke. Kalau begitu, coba kita buktikan kepercayaan. Karena saya itu orangnya Bu, tidak berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Teman-teman, ibu percaya Paulus. Coba ibu baca 1 Korintus 4 nomor 10. Silakan. Saya sudah catat loh, ibu percaya Paulus. Silakan. 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4. Teman-teman dibantu tap layar teman-teman. Love orange. Dibantu teman-teman tap layar, kirim-kirim gift ya sama Pak Lodin. Iya, kalau ada teman-teman kirim sama ibu juga teman-temannya berkat-berkat sedikit juga sama ibu. Kalian itu kemana saya pergi diikutin, tapi kasih saya lah apresiasi gitu dari kalian gitu. Kemana-mana saya pergi kamu ikuti, tapi kamu tidak memberikan apa-apa terhadapku. Enggak gitu. Just kidding, cuma bercanda doang. Iya. Coba baca ibu. Kan jadi lupa. 1 Korintus 4 nomor 10 ya Pak. Iya Bu.
1 Korintus 4 nomor 10, terjemahan baru. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami terhina. Nah, ini artinya ya Pak ya. Kalau saya baca konteksnya ini, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami terhina. Oke. Kami Jadi itu di sini merujuk kepada siapa? Kami itu merujuk kepada siapa? Kami itu pengikut Yesus, murid-murid. Berarti Kristen. Termasuk Paulus, termasuk saya. Berarti Kristen. Ya. Ini dalam artian bodoh, bukan bodoh cara berpikir, bukan. Ini Tidak, saya tidak tanya bodoh cara berpikir, Bu. Yang saya tanyakan di situ tidak tertulis bodoh secara berpikir, tidak. Silakan, Begini silakan. Pak, ini bodoh bukan cara berpikir, tapi ini bodoh karena merujuk ke rendah hatian, humble, rendah hati, nggak sombong. Jangan mentang-mentang kamu pinter terus kamu ngaku dirimu pinter. Karena ingat, di atas langit ada langit. Jadi ini menandakan kerendah hatian seorang Rasul Paulus. Gitu. Sudah? Sudah? Oke. Jadi di situ Jadi gini, maaf, saya tambahin. Oke, silakan. Maaf, saya tambahin bahasa resminya. Karena tadi itu kan bahasa gaul saya. Kadang-kadang saya suka ngomong bahasa gaul supaya lebih kena gitu ya. Jadi begini, ini yang dimaksud kami dianggap bodoh karena kami pengikut Kristus. Tetapi kalian dianggap bijaksana karena kalian bersatu dengan Kristus. Kami lemah tetapi kalian kuat. Kalian dihormati tetapi kami dihina. Nah, ini konteksnya nih dalam berbicara humble, rendah hati. Iya, itu hak Ibu menjelaskan seperti itu. Cuma yang saya pertanyakan, kami itu merujuk kepada Kristen. Iya, murid-murid Yesus kan Kristen, Oke. pengikut Yesus. Oke. Berarti Kristen bodoh. Tidak, Kristen pintar. Contohnya saya, tapi saya rendah hati loh. Iya, coba Ibu baca ulang. Kami bodoh karena Kristus. Kami itu siapa? Ya, saya kan bersuka cita karena Yesus ya. Ya, di situ kami itu siapa? Itu termasuk ya murid, termasuk Rasul Paulus, termasuk jemaat-jemaat Korintus. Iya, termasuk Kristen atau tidak? Iya. Termasuk Berarti saya Kristen kan bodoh. pengikut Yesus, Kristen. Iya, berarti Tidak. Kristen bodoh kan? Kristen pinter. Kristen Itu ada Kristen itu kan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu smart. Oke, Be sabar. smart. Saya tahan. Oke, kita lepaskan dari itu. Saya minta kejujuran Ibu sekali lagi. Ibu mengatakan Ibu adalah pengikut Kristus. Benar, Bu? Benar. Haleluya. Oke, apa yang Ibu ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiganya? Iya, ini kacamata gue putus ini, ganggangnya satu, kebanyakan buka HP. Saya tanyakan, Ibu mengatakan Ya, Pak, Ibu maaf, adalah Pak. pengikut Kristus. Oke, Ibu adalah pengikut Kristus. Ya, apa yang Ibu ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran, atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Oke, tiga-tiganya. Kita ambil dari pengajaran dulu, pengajaran Yesus. Di mana datanya pengajaran Yesus itu kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Carikan saya data. Di mana pengajaran Yesus? Di mana data pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya? Silakan. Pengajaran Yesus. Di mana pengajaran Yesus? Kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Di mana data saya baru Pak. Di mana data pengajaran Yesus kepada murid-muridnya? Kepada murid-muridnya bertuhan kepada Gitu dirinya. ya? Kepada Iya, murid-muridnya. bertuhan. Iya, bertuhan kepada dirinya. Baik. Di mana data pengajaran Yesus kepada murid-muridnya gitu ya? Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya.
Kasih waktu ya, soalnya saya lupa Iya, iya Bu. ayatnya. Iya Bu. Iya Bu. Waktu tetap waktu panjang Bu. Pokoknya Ibu punya waktu bebas Bu. Saya tunggu. Di Yohanes 8 nomor 58. Yohanes 8 nomor 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Mana nyambungnya Bu? Ditanya minyak tanah, masa Ibu kasih penjelasan minyak lintah? Dan nyambung Bu. Yang saya tanyakan begini Bu, di mana dengar Bu ya, di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya? Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya nih bahwa dirinya adalah Tuhan. Itu. Ini ditanya, aku ada sebelum Abraham ada. Ya udah, yang paling sering dipakai aja deh ayat ini, ayat senjata andalan. Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Satu apa itu? Satu hakikat, satu hakikat. Oke, satu hakikat. Ya, apa arti hakikat? Begini ya, kenapa satu hakikat? Karena waktu itu orang Yahudi itu mau melempari batu karena dianggap Yesus menghujat Allah. Saya tidak tanya itu, Bu. Saya tanyakan, Ibu mengatakan Yohanes 10:30, saya yakin Ibu belum baca dari 25 sampai 32. Cuma saya mau tekankan sama Ibu, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Saya tanya sama Ibu tadi, satu dalam apa? Ibu bilang satu dalam hakikat. Kalau di dalam Islam, al-hakikatu bila syariati batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Saya tanya sama Ibu, apa arti hakikat? Hakikat itu cari esensi. Di Google. Hakikat cari di Google, esensi. apa arti hakikat? Esensi ya. Apa itu esensi? Kasih bahasa yang simpel saja Bu, bahasa yang mudah dipahami. Soalnya saya ini mode belajar Bu, begitu. Bahasa gampangnya kodrat lah, kodrat gitu, sifat dasar. Ya. Coba hakikat, coba Ibu cari di Google itu, tanya hakikat adalah esensi. Kalau Google bilangnya esensi, tadi saya bilang esensi kan, saya tadi kan bilang esensi, tapi situ Bapak bilang bahasa. Jadi esensi itu sama dengan kodrat atau sifat dasar dari sesuatu. Terus, jadi Ibu mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu adalah satu hakikat, betul? Bu? Betul. Oke. Kalau menurut Yesus berbeda bagaimana? Kalau menurut Yesus, oke. Kalau saya menemukan ayat menurut Yesus berbeda, berarti saya percaya siapa? Percaya Ibu apa percaya Yesus nih? Biasa ini cabut wifi ini. Kalau tidak matikan data. Hitung sajalah kan. Hitungan mundur ke hitungan maju tiba-tiba hilang. Pasien selanjutnya. Kan sudah saya bilang kan. Sudah. Ya Allah ya Rabbi, hidayah ya. Tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan Bapa punya hidup sendiri, anak pun punya hidup sendiri. Bagaimana kau bilang satu hakikat? Kalau satu kos-kosan ya masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, pasien selanjutnya.
Nomor antrian yang kelima. Teman-teman dibantu tap-tap layar dulu. Kita pecahkan dulu. Sampai berapa M? Oke, kita kasih naik. Waduh, lama dia tak jumpa sama saya nih. Jadi Bu Karyana ini nanti penonton di atas 10.000 baru dia naik. Kalau penonton masih 1.000 dia tidak naik. Silakan, Bu Karyana. Selamat malam. Sudah tahu malam dikasih selamat lagi. Ya malam Bu Karyana. Silakan. Semangat pagi. Mana wajah Bu Sebentar. Karyana? Bentar bos. Ya, ini yang naik Bu Karyana sebentar. Kita kalau dia turun kita kasih ganti Bu Karyono ya. Ya. Yang gitulah Mr. Loading. Ya, Ibu sehat Bu Karyana sehat. Sehat bos, sehat. Lama tak berjumpa nih Bu Karyana nih. Iya, wih, Iya, tambah cantik masih Ibu. di ibu kota kah? Tidak, saya sudah balik. Baru tiba tadi di Ternate tadi pagi jam 8. Sekarang sudah di rumah nih Bu. Sukses Gimana ya. Bu? Ya, sukses selalu Bu. Gimana Bu? Ibu menyimak diskusi-diskusi saya sama Ibu Jenny tadi, bagaimana pendapat Bu Karyana? Mungkin ada yang Ibu mau tanggapi, Sebagian. silakan saya berikan waktu. Silakan. Sebagian. Apa tadi pertanyaan terakhir Bang Loading? Carikan saya pertanyaan terakhir tadi begini. Ibu mengatakan, Ibu Jenny tadi mengatakan bahwa pengikut Kristus. Nah, apa yang diikuti? Pengajaran, perbuatan, dan perkataan Yesus. Tiga-tiganya semua diikuti. Makanya saya bertanya, kita ambil pengajaran. Di mana pengajaran Yesus? Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa bertuhan kepada dirinya? Silakan Bu Karyana. Jangan lari ke Adam lagi. Bertuhan kepada dirinya. Iya. Kan sampai sekarang kan Yesus itu kan Tuhan. Nah, tidak mungkin murid-muridnya tidak menuhankan Yesus. Dari mana? Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah Tuhan? Gitu. Pengajarannya, pengajaran. Ya ikutlah aku. Ikut ke mana? Siapa yang mau ikut Ibu? Ah, saya sudah di Ternate. Yesus berkata, ikutlah aku, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Iya. Itu loh. Ikut untuk apa? Dia Datang dong, mengikuti Bu. ajarannya, menjadi Iya. teladan. Iya, di mana ajaran Yesus kepada murid-muridnya itu bertuhan kepada dirinya, Bu Karyana, Bu Karyana. Ya. Kristen kan Memang secara pengikut eksplisit. Kristus. Kristen kan pengikut Kristus. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa dirinya adalah Tuhan. Pengajaran loh. Secara eksplisit dia tidak mengatakan aku Tuhan. Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya Yesus mengatakan dia Tuhan, tetapi pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, atau beginilah. Di dalam Bible Anda ada tidak tertulis pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu bertuhan kepada dirinya atau bertuhan kepada Allah Bapa yang di sorga? Oke. Betul. Silakan. Yesus meninggikan Bapa di surga, betul. Saya tidak tanya meninggikan, Bu. Aduh, jangan dulu kemana-mana. Pengajaran, Ibu tahu enggak pengajaran Yesus? Begitu. Pengajaran. Silakan. Oh ya. Teman-teman dibantu tap-tap layar teman-teman. Kita pecahkan sampai 5M kalau bisa teman-temannya. Semangat teman-teman, semangat. Saya ini sudah lama tidak ketemu sama Bu Karyana nih loh. Tapi Ibu Karyana sehat-sehat ya Bu ya? Sehat-sehat. Loading. Jadi di Yohanes 21 ayat 22 dikatakan ya. Jadi gini, kalau Yesus berkata secara eksplisit, aku Tuhan, ya bertobat semua. Saya tidak tanya Jadi, itu Bu. Begini, contoh begini ya.
Loading, kamu pengikut siapa? Saya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah tidak data Nabi Muhammad mengajarkan dirinya bahwa pengajaran Nabi Muhammad mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Tidak ada. Tetapi yang ada itu pengajaran Nabi Muhammad kepada kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan. Dalilnya mana? Dalilnya itu ada di dalam Al-Ikhlas ayat 1. Ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu esa. Ya, ada juga di dalam Quran surah Fusilat. Ya, waman asanu qalla mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Ya, nah itu. Nah sekarang saya tanya kepada ibu, di mana pengajaran Yesus itu bertuhan kepada dirinya? Sehingga orang Kristen sekarang bertuhan kepada Yesus. Sementara yang kita kaji di dalam Bible, yaitu pengajaran Yesus itu bertuhan kepada Bapaknya. Jangan cepat-cepat Silakan. lah, Bro Loading. Ketika dikatakan tadi di Al-Quran dikatakan apa tadi? Katakanlah kepada. Ya, coba kita fokus dulu, Bu. Kita fokus dulu. Itu tadi saya ambil contoh. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya. Ini ada Bu Jenny lagi sudah naik. Bu Jenny mungkin tadi terpental ya. Semangat Bu Jenny ya. Silakan. Iya, betul. Terpental saya. Iya, terpental. Silakan Bu Karyana. Malam, Bu Mute dulu, Jenny. Ibu standby situ. Ya, silakan. Aduh, batuk. Ada tidak? Balik dia Bu Jenny. Ya, maaf. Ya, nggak apa-apa ya. Tadi kan sudah lihat muka saya ya. Mau lihat muka saya lagi? Iyalah Bu. Ibu kan lebih cantik daripada Bu Karyana. Iya, silakan. Bu Karyana lebih cantik. Tidak, bagi saya Ibu lebih cantik loh. Kalau Bu Karyana ini Ibu, sudah iya, tadi saya sudah lama terpental. berteman sama dia. Silakan. Oke, Tadi kita saya siap-siap. terpental. Ibu Karyana, halo. Halo Bu Karyana. Halo Bu Karyana. Saya sudah kenal sama Kalau Bu Karyana Karyana. ini, Kita berjumpa lagi. Kalau Bu Karyana ini Bu Jadi, kalau Bu Terima kasih. Karyana Tuhan ini, Yesus memberkati Anda juga. God bless you, iya Bu Karyana. dengar. Iya, dengar dulu. Kalau Bu Karyana ini kawan diskusi saya yang lama, kita berdua sudah kenal kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan kita berdua itu jarang berdiskusi itu Bu. Karena kenapa? Karena Bu Karyana ini dia orangnya jujur Bu. Saya sepakat sama Bu Karyana karena dia mengatakan di dalam kekristenan Tuhan itu dua, Tuhan yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa dan Tuhan yang terlihat yaitu Yesus. Dan itu saya menghargai imannya Bu. Nah, sementara Ibu bagaimana? Apakah Ibu sepakat? Ini agak nge-lag sedikit ya, soalnya putus-putus suaranya. Nanti kalau tunggu sinyal bagus ya. Oke, Oke, diulang saya lagi. ulangi sekali lagi. Diulang lagi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Coba. Ibu dengar suara saya? Ibu dengar? Ibu dengar? Dengar, jelas ya. Oke. Tadi putus-putus. Oke, dengar baik-baik. Ibu Karyana ini kawan diskusi saya 1 tahun yang lalu. Kenapa saya jarang diskusi sama Bu Karyana? Karena Bu Karyana ini adalah sosok Kristen yang jujur. Karena dia mengatakan di dalam kekristenan itu ada 2 Tuhan. Ya nggak apa-apa. Ngelek jaringan. Break di Roger break. Kopi di Roger kopi.
Imam, pengantara antara Bapa dengan manusia adalah yaitu Yesus Kristus. Kira-kira itu simpelnya. Masih panjang yang mau saya utarakan. Tapi apakah Ibu Jenny sama dengan pemikiran atau iman saya? Terima kasih. Silakan Bu Jenny. Ya. Di belakang. Aduh, cucu saya lewat. Ayo, sana. Hai, San. Ya, maaf ya, sister ya. Terus terang saya di sini karena saya selalu konsisten. Jadi jawaban saya tidak sepaham dengan sister. Karena di dalam iman Kristen itu kita selalu mengenal 3 pribadi, 1 hakikat, yaitu apa? Allah Bapa. Apa Bu? Tiga pribadi satu hakikat. Saya catat Bu. Saya mode belajar. Boleh. Tiga pribadi Iya, satu boleh. hakikat. Iya. Iya. Allah Bapa, di dalam Allah Anak. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi, Oke, silakan lanjut. iya. Karena dibilang tadi hakikat itu adalah dasar, kodrat. Jadi kalau ditanya hakikat Yesus itu apa? Hakikat Yesus yaitu jawaban orang Kristen pengikut Yesus seperti saya. Hakikatnya itu adalah Allah ditambah hakikatnya manusia. Jadi Yesus itu adalah 100% manusia dan disatukan dengan roh Allah itu sendiri. Jadi pokoknya 3 pribadi 1 hakikat di dalam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Karena saya kalau berdoa doa Bapa kami selalu saya akhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus, selalu begitu. Jadi apakah pribadi Bapa dengan pribadi Yesus sama? Sama. Itu oknum yang sama. Satu oknum yang Berarti, sama. Bukan Tritunggal. Berarti bukan Tritunggal, oneness. Oneness itu satu. Satu Bapa. Tidak. Allah Anak. Oneness sama Tritunggal beda. Oneness sama Tritunggal beda. Kalau Tritunggal itu Allah Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi di dalam satu kesatuan. Contohnya saya, Jenny Teresia Manopo ini selain jadi ibu rumah tangga, sebagai asisten rumah tangga, sebagai pekerja. Tapi apakah Jenny itu oknum yang berbeda? Tidak. Satu oknum yaitu Jenny Teresia Manopo, tapi punya 3 peran. 3 peran. Bisa jadi istri, bisa jadi tukang masak, bisa jadi tukang ojek. Nah, begitu Bu. Tapi keluar dari tubuh yang sama yaitu Jenny. Begitu analogi Tritunggal. Oh Oke. iya betul, saya catat. Silakan Bu Karyana, silakan. Oke, jadi ketika ibu tadi sedang pergi ke pasar, apakah di rumah masih ada? Oh iya, Sayanya. betul Karena juga. gini, ketika Allah yang ibu katakan Bapa itu turun ke bumi, berarti surga kosong. Enggak, masih ada Iya, Tuhan dia di betul situ. Mana itu? Ntar ya, sabar, Ketika saya ibu cariin. pergi ke Sabar, saya ibu cari Jenny referensi pergi ke ayatnya. pasar. Ibu analoginya ibu Jenny pergi ke pasar, ya kan? Lalu sekarang tadinya ibu di rumah, ibu rumah tangga, pergi ke kantor, sekarang orang kantoran. Apakah di rumah masih ada? Kan tetap ibu sudah di kantor Enggak, kan? bukan orang kantor. Ntar, bukan orang Contoh, kantoran, saya contoh. orang lapangan. Iya. Oke. Contoh, Bu, Bercanda, contoh. sister. Contoh, kalau ibu orang lapangan, ibu sedang ke lapangan nih. Tadinya di rumah sebagai ibu rumah tangga, 2 jabatannya, ibu rumah tangga dan orang lapangan. Lalu ketika ibu rumah tangga ibu tinggalkan, pergi ke lapangan, apakah ibu di rumah masih ada? Ibu Jenny tetap sudah menjadi orang di lapangan kan? Oknumnya? Apakah ibu jadi 2? Enggak lah, 1 lah. Kemanapun saya pergi, Satu. kemanapun saya pergi, tubuh saya bawa. Iya, berarti di rumah kosong, ibu lagi di lapangan kan? Ya itu kan kalau Jadi saya, ketika Jenny. Bapak di surga menjelma menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia, apakah di surga menjadi kosong? Ibu Jenny gimana? Tidak kosong, dia tetap ada. Siapa? Dia kan Bapak udah menjadi di surga. manusia dan berdoa kepada diri sendiri. Ibu, itu tadi saya menganalogikan diri saya itu supaya orang itu
menyederhanakan kata-kata, karena kalau kita ngomong langsung ke Tritunggal orang itu bingung, butuh bodrek, Bu. Jadi saya itu analogi saya bukan berarti Tuhan tuh seperti saya, bukan. Ini menganalogi saja, menyederhanakan cara berpikir begitu. Bukan kita merujuk ke ketuhanannya Yesus, bukan. Beda lagi konteksnya. Kalau ngomongin tentang tuh Yesus itu punya dwi natur. Dwi natur itu satu natur 100% manusia, 100% dia adalah Allah. Begitu. Jadi walaupun Yesus pergi ke pasar, pergi ke Galilea, pergi ke sinagog ya, tapi dia tetap Allah, bisa berada di tempat mana aja dia mau, karena Allah itu maha besar tanpa terikat oleh batas ruang dan waktu. Begitu. Berarti, itu tadi saya menganalogi diri saya, bukan berarti saya menyamakan saya dengan Tuhan. Jauh 180 derajat itu perbedaannya. Berarti Jesus only ya. Jesus yang only. di surga. Jesus only. Yes, I'm Jesus only because Jesus my save my life, my way. Oke, ketika Yesus only, kalau only berarti dia berdoa kepada dia sendiri. Dan Yesus mengatakan, ya kan, Eli sabatani, Bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Dan dia berdoa kepada bapaknya, dia bilang, kiranya cawan ini engkau jauhkan dariku ya Bapak. Lalu setelah dia di surga, itu pertanyaannya beda, Bu. Ibu kalau nanya begitu itu pertanyaan yang menjebak saya nggak akan terjebak. Waktu Bapak Eli Sabatani itu Yesus naturnya manusia 100%, 100% dia manusia human. Harus bisa membedakan itu. Waktu dia digantung di tiang salib, 100% dia natur manusia. oh berarti naturnya sebagai manusia, terus naturnya sebagai Allah mendengarkan di surga ya? Ya, kan dia maha kuasa. Dan maaf Bu, dan penyalipan berarti, itu dia itu menyerahkan. Waktu Eli Sabatani dia bilang kan gini, tetelas tai sudah selesai. Itu maksudnya itu perannya, tugasnya dia sebagai juru selamat itu sudah selesai. Dan dia 3 hari mati, dibangkitkan, dia itu kembali sehakikat dengan Allah Bapa yang di sorga. Begitu konsep Tritunggal, bukan oneness. sama oneness juga ya, itu juga Tuhan itu sama. Apa bedanya? Sama. Ada perbedaan. Kalau udah Jesus only berarti karena saya sudah konsepnya oneness. Protestan ya, jadi saya Jadi gini Bu, Sabar, saya Bu. nanti kalau kita nanti di surga bertemu dengan Yesus, Mama lagi bicara. lalu saya berkata kepada Yesus, Yesus Tuhanku yang ku kenal ketika di dunia, pengantara antara Bapa dengan Anak dikatakan di situ, ya kan? Begitu banyak di sini, begitu banyak. Duduk di sebelah kanan Bapa. Apakah itu Tuhan Yesus? Engkau kenapa membohongi kami? Engkau berdoa kepadamu sendiri. Engkau duduk di dirimu sendiri. Duduk di sebelah kanan Bapa. Engkau mengatakan di Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3, tahta Bapa dan tahta Anak. Begitu banyak Bapa dan Anak, Bapa dan Anak. Kau ajari kami berdoa kepada Bapa. Kenapa enggak kamu bilang pada saat kamu di bumi, akulah Allah itu. Akulah Bapa itu. Kalau kayak Bagaimana gitu itu? Pak, gak perlu karya keselamatan, Bu. Gak perlu karya keselamatan itu. Penggenapan nubuat Nabi gak berlaku. Berarti Saya kasih pengertian. Maaf, sister. Maha jujur, Maaf, maha sister. adil. Gak maha jujur. Sister, maaf, Tidak saya ada kasih kejujuran. waktu untuk menjelaskan tentang oneness. Gak usah di oneness, gak usah. Maksudku gini, di mana kejujuran Tuhan ketika dia berdoa kepada, katakan kepada murid-murid, inilah doamu. Ketika dia mengajari kita semuanya berdoa kepada Bapa di sorga. Ketika dia setiap hari pergi ke sinagog untuk berkata-kata, bertobatlah, Bapakku yang di sorga,
mengampunimu. Terus di sini duduk di sebelah kanan Bapa. Semua tata Bapa dan tata Bapa dan tata Anak ada di Wahyu 22 ayat 3. Jadi itu semua tidak ada kejujuran. Berarti satu yang tidak ditepati Tuhan kemahaannya, tidak maha jujur. Tidak maha jujur. Sudah, gantian saya Bu ya. Silakan. Karena kita sama-sama murid Yesus, jadi kita sama-sama belajar karena Yesus mengatakan kita harus kritis. Jadi ini adalah kalimat gabungan dari dua hal. Bapakku di surga itu menyatakan doa Bapa kami. Bertobatlah, seruan para nabi dan Yesus. Di mana kejujuran Tuhan? Ibu tadi nanya, di mana kejujuran Tuhan? Pertanyaan ini tentang sifat kealahan. Satu, yang menyatakan Bapakku di surga, doa Bapa kami, ini ajaran Yesus di Matius 6 nomor 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus ngajarin kita manggil Allah sebagai Bapa, bukan Raja yang jauh, tapi Bapa yang dekat dengan kita, dekat di hati kita. Dua, bertobatlah, seruan Tuhan. Tuhan dari dulu selalu panggil manusia untuk bertobat. Itu seruan Tuhan Yesus untuk manusia, cepat bertobat sebelum terlambat, sebelum tutup mata, cepatlah kau bertobat. Woi, bertobatlah. Haleluya. Dan yang ketiga, di mana kejujuran Tuhan? Kejujuran Tuhan itu Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah bohong. Dia selalu menepati janjinya. Baik dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Itulah ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia selalu konsisten, termasuk saya muridnya. Haleluya, puji Tuhan. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Itu tanda sukacita saya. Maaf ya Pak, loading. Iya, bukan maksudnya tadi Ibu jangan bilang Bu Karyana sesat atau apa, jangan. Tetap kita diskusi. Tidak. Tadi Ibu mengatakan, Saya tidak bicara seperti itu. Saya tidak pernah keluar kata-kata itu karena orang bodoh yang bicara seperti itu. Karena dari awal saya bilang di atas langit ada langit. Hanya di dalam Yesus kita akan terbuka otak dan pikirannya, Iya, betul, dan sepakat. syaratnya humble, rendah hati. Untuk menerima firman Tuhan tidak Oke. dimakan mentah-mentah, tapi direnungkan setiap hari. Oke Bu, ganti Bu Karyana lagi. Katanya Bu Karyana, tanggapan terakhir tadi, firman Tuhan tidak boleh dimakan mentah-mentah, harus direnungkan Bu. Silakan. Seakan-akan mau mengatakan bahwa mentah-mentah atau apa, silakan Bu Karyana. Kita ganti-gantian Bu ya. Saya sini metode belajar loh. Saya tulis, saya catat yang Ibu bilang tadi itu. Semua saya catat loh. Saya butuh ilmu ya. Silakan Bu Karyana. Iya. Terima kasih, Mr. Roding. Gak apa-apa. Yang pasti persamaan kami adalah Yesus Tuhan, benar ya, Bu Jenny? Namun Yesus meninggikan Bapa di sorga. Betul. Ya. Yesus adalah utusan, ada ratusan Betul, dikatakan Yesus utusan. Ya. Jadi di antara yang dua ini yang mana yang benar? Kalau dikatakan ada Allah anak Allah ada, tapi Allah anak bagaimana itu? Jadi Bu Jenny, satu yang boleh, kalau boleh minta tolong, Iya juga. kita hapuskan kata Allah. Allah itu Tuhannya Bang Loding, Tuhannya Islam. Kita ganti menjadi Bapa atau Iya, Elohim. oke. Kita hapus Elohim. itu. Betul. Elohim. Mantap Bu Karyana Ya. sama. Mantap. Sepakat. Ya, lanjut. Saya berikan luar, siap. Itu Biar saya juga bahasa dapat Arab. ilmu loh. Saya dapat ilmu dari ibu-ibu dua yang cantik ini. Silakan. Ya. Ya, oke, makasih. Maksud saya gini, Silakan lanjut. kalau kita bilang anak Saya mute ya, lanjut ya. Allah kita Siap. hapus, kita ganti menjadi anak Bapa, ya kan? Anak Elohim. Kalau Elohim anak, bagaimana? Coba kalau dihapus kata Allah itu menjadi anak Bapa, Bapa anak, bagaimana itu? Salah. Anak Elohim, Salah. Elohim anak. Salah. Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Roh Kudus. Itu yang betul. Waduh, Elohim anak, buset. Mana itu? Allah Bapa kan Allah diganti Elohim. Allah diganti Elohim. Berarti kan Ya. Elohim Ya. Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Roh Kudus.
Oke, Di Elohim dalam satu Elohim Bapa. hakikat. Jangan lupa ya, saya Oh, jangan di Elohim framing ya di Bapa. room ini. Saya mohon saya jangan di framing karena dimanapun saya jalan-jalan di room-room apologet Muslim, saya selalu konsisten jawabannya dan jangan di framing. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam satu hakikat, itulah Allah sejati di dalam nama Yesus. Udah Bu? Sudah. Elohim anak. Elohim anak. Kalau menurut KBBI, Bang Loding benar nggak? Elohim anak. Atau gini, Elohim Bapa, benar ya? Kalau dibilang kita ganti menjadi Elohim menjadi Bapa, Bapa ya, Bapa berarti Bapa ya, Bapa yaitu Bapa menjadi Bapa anak. Coba Bapa anak bagaimana itu? Bapak-bapak gitu kan, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, ayo kita goyang, bergoyang, ngilangin stres Bu, ngilangin stres. Iya, Bu Jenny nggak ada bapak anak, bapak iya. Sekarang saya jelasin, Ibu tahu nggak arti Allah? Apa itu Allah? Jangan lagi dibahas Allah tadi Tuhannya Islam. Bukan, kalau Tuhannya Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener nggak Pak Loding? Jangan Kalau pakai ini itu beda. bahasa Arab itu. Ini beda Bu. Ini beda kedudukan, beda gelar. Balik lagi ke Allah tadi udah sepakat, jangan dipakai gimana ini? Bukan jangan dipakai karena Ya, kan coba kita konsisten. kan takutnya pakai Coba nama konsisten. Allah itu orang Muslim kan nggak suka karena kita ngikut-ngikutin mereka manggil Allah. Karena bagi umat Islam Allah itu nama Tuhannya, namanya Tuhannya Tadi- Islam itu Allah. Iya, Allah. sekarang begini saya izin saya tengahi. Ya, izin saya tengahi. Baik, ndak usah pakai Allah, kita pakai Elohim sama Bapak. Silakan lanjut. Iya. Ya, lanjut. Bapak Semangat betul. semangat. Ya. Enggak Bapak salah, betul. salah. Bapak-bapak anak itu nggak salah. ada. Salah. Ibu tahu dulu apa Anak arti bapak Allah. iya. Ibu, maaf. Ibu singkirkan dulu paradigma tentang Allahnya Islam. Kita bicara tentang gelar Allah. Kita tulis dulu ya, kita tulis dulu. Coba kita ganti Allah menjadi Elohim. Elohim Bapa, Elohim Betul. Anak, Betul. Elohim Roh Kudus. Betul. Ya. Itu baru Kita betul. ganti Elohim itu, kita ganti Elohim menjadi Bapa. Bapa, Bapa Anak, nggak ada Bapa Anak. Itu Bapa ibu, Roh Kudus. itu ibu yang ganti. Tadi kan udah sepakat, Elohim diganti menjadi Bapa boleh. Jangan lagi ada kata Allah, yang ada Elohim atau Bapa. Ketika aku ganti menjadi Elohim Anak, masih bisa. Elohim Roh Kudus mungkin. Terus Bapa, kita ganti Elohim itu menjadi Bapa. Bapa Anak. Bagaimana itu Bapa Anak? Bapa Roh Kudus. Aduh, dua-dua nih nggak bisa. Aku coret ini. Nih, udah aku tulis. Enggak, ibu Oh, coret itu, ya? itu Oh, ibu coret. yang ngomong bukan saya. Itu ibu yang ngomong bukan saya. Bang Loding tolong Iya. spill dulu. Ganti menjadi Elohim, yang tiga itu ganti menjadi anak, menjadi Bapak. Boleh Oke. di spill. Oke, siap. Kita apa masukkan tadi? ke KBBI. Mm-mm. Iya. Boleh di spill? Ya, gimana? Lanjut tadi yang Ibu tulis Spill. tadi tuh, Bu Karyana tulis sudah betul di tadi tuh. belakangnya. Saya Tadi kan catat di sini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Iya, Tuhan makanya kata Allah kita Allah. ganti Elohim berarti Elohim Ganti kata Anak, Allah Elohim menjadi- Bapa, Elohim Roh Kudus kan? Nah, kita Ya, ganti baru Bapa. diganti jadi Berarti Bapa lagi. Bapak-bapak, Menjadi Bapa. Bapak-bapak, Bapak Anak, Bapak Roh Kudus. Tidak logis, Bu. Mungkin nggak? Nggak logis. Enggak. Itu kan Nggak menurut masuk, nggak masuk. Bapak dan Ibu. Itu menurut Bapak dan Ibu. Sabar, saya cari dulu sinonimnya. Sabar ya, sabar. Oke, dia cari sinonim. Iya. Dan sesuai yang firman Tuhan juga pengantara antara Bapa dan Anak yaitu Yesus, betul.
gitu. Dan ada tata Bapa dan tata anak, betul. Semuanya merujuk kepada Bapa anak begitu banyaknya. Sebagai utusan, betul. Ya. Kalau Bu Karyana ilmu ya, soalnya saya catat tadi bagus, betul juga, masuk logika sekali itu Bu, serius Bu. Saya catat Ya, tadi tapi itu jangan luar jadi biasa. pakai itu untuk menghantam Kristen Iya, dan- kami, iya. Bang Loding. Iya betul, Bang Loding betul, ilmunya betul semua sekali, dari saya Karyana sepakat. menghantam Kristen. Iya betul Jangan Bu, dong. betul Bu, mantap sekali, betul. Ya. Gitu Bu, kalau kita kamus KBBI dan disesuaikan dengan firman Tuhan. Sebenarnya saya dapatnya dari firman Tuhan, sesuatu yang tidak logis menjadi Allah anak atau Elohim anak atau Bapa anak. Nggak masuk. Oke, saya ya Yang sekarang. ada anak Allah. Iya. Iya, betul. Anak Sekarang, Elohim, anak sekarang Bapa. ini giliran saya menjelaskan. Siapa sih Allah Iya, itu di dalam kasih- Kristen? kasih Ibu Siapa dulu, Ibu, sih? iya. Iya. Iya, Siapa sih silakan, Bu. Allah itu? Iya. Siapa sih Allah itu di dalam Kristen? Allah di dalam Kristen itu adalah nama untuk hakikat kealahan itu sendiri. Waktu kita bilang Allah, kita bicara tentang Bapa yang mengutus, Anak yang menebus, Roh Kudus yang tinggal di kita. Mereka tidak terpisah, mereka selalu bekerja sama. Jadi di sini adalah di Ulangan 6 nomor 4, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, tetap satu Allah. Tidak ada tiga Allah di situ. Tetap merujuk ke Iya. satu Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh. Jadi kata Allah di sini bukan berarti tiga-tiganya itu Allah. Itu konsep Trinitas. Jadi ini analogi sederhana ya, analogi sederhana cuman untuk ngebayang aja. Jadi nanti jangan dibilang oh disamain matahari, bukan ya. Matahari itu ada bulatannya, ada cahayanya, ada panasnya. Apakah dia beda matahari? Tidak, dia tetap satu matahari. Jadi itulah hakikat Allah, tiga pribadi yang berbeda tapi saling mengasihi sejak kekekalan. Jadi siapakah Allah di Kristen itu? Adalah nama untuk hakikat kealahan itu sendiri. Itu jawaban saya, sudah. Udah Bu? Oke. Jadi kata Allah itu jangan kita pakai karena itu berasal dari bahasa Arab. Dasah ya. Deal. Jadi dikatakan di sini Bu, begitu banyak, coba Ibu searching di Bible itu. Bapak dan anak ribuan loh Bu, bapak dan anak. Itu bukan sandiwara. Apakah Yesus bersandiwara sebagai anak dan dia juga bapak itu? Nih, di Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku, kata Yesus. Itu makanya dia Tuhan. Oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ya, hanya mereka berdua, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Mereka dua itu begitu lama bersama, beda oknum, pribadi masing-masing, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya, Bapa punya pribadi sendiri, anak juga punya pribadi. Ketika begini Bun, ini ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, apa yang ditakutkan Yesus? Dia bukan takut mati, dia takut berdosa karena dia di dalam kemanusiaannya. Inilah tandanya bahwa Yesus yang diutus, ketika dia manusia biasa, dia bisa berdosa dan dia tidak akan selamat. Dia akan dimaut selama-lamanya, akan dikubur selama-lamanya. Ketika dia selesai melakukan perintah Tuhan yang dia doakan, sekiranya cawan ini engkau jauhkan, tapi dia menjalani perintah Tuhan sampai dia mati di kayu salib, yang membangkitkan adalah Bapa di sorga. Apakah Bapa di sorga dia sendiri membangkitkan dia? Tidak. Jadi tidak ada, yang ada Allah anak nggak ada. Anak Allah ya, anak Bapa ya, anak Elohim iya. Kalau Elohim anak tidak ada, Bapa anak tidak ada. Jadi Sudah, gitu ya Bu. Bu ya. Ya, begini silakan. Bu.
Alkitab itu tidak boleh ditafsir oleh manusia. Alkitab itu ada pertanyaan, ada jawabannya. Semuanya bersumber di Bible ya. Jadi saya tidak mau menafsirkan Alkitab karena satu titik iota pun kau hilangkan dari kitab suci itu, upahnya adalah maut, mati dalam dosamu. Jadi kita sebagai penipu. Jadi saya tetap pegang 3 pribadi 1 hakikat. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu rumusnya. Allah Bapa sumber pencipta yang kita panggil Bapa di sorga, Matius 6 ayat 9. Allah Anak yaitu Yesus firman Allah yang jadi manusia, Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 untuk menebus dosa. 3. Allah Roh Kudus, hadirat Allah yang tinggal di hati orang percaya, Yohanes 14 16 17. Oke, sekian dan terima kasih. Tidak akan selesai-selesai untuk mendebatkan Trinitas Tritunggal, tentang penyalipan, tentang Bible itu Oten bingung dengan Bible, tidak. Oten bingung dengan Bible karena orang Oten malas baca Bible. Malas, kerjanya cuma suka dengar khotbah pendeta tapi tidak mau membaca sendiri. Udah, itu statement closing saya. Jadi saya sudah tidak mau lagi mendiskusikan hal ini karena bagi saya sudah clear keimanan saya. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak-bapak. Makasih. Salam. Iya, luar biasa. Iya. Ya, Bu Karyana silakan, Bu Karyana buka mute-nya. Wih, parah Bu, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 Bu. Ya, jadi Iya, Bu. Coba jadi Ibu gini, kasih statement dulu, silakan. Karena dipakai kata Allah menjadi Allah Anak, ya kan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, seakan-akan sinkron. Ketika diganti menjadi Elohim, diganti menjadi Bapa, tidak sinkron lagi. Disitulah rohnya tidak ada. Iya, Tidak ada, betul. dan tidak ada dikatakan Iya. di Bible itu Tritunggal dan Trinitas, tidak ada. Tidak ada. Jadi di sini dikatakan sangat Iya, simpel. betul. Yohanes 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kepada anak itu diserahkan. Itu loh. Nah, sekarang tingkat kedua sama Iya, Bang iya. Loading. Ketika aku katakan Hmm. anak itu menjadi Tuhanku, keberatan Islam.